Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 11 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-28. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 31b sampai bab 5 ayat 6, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Rasul Paulus menegaskan sekali lagi kepada jemaatnya di Galatia bahwa mereka adalah anak wanita merdeka, bukan anak wanita hamba, yang kemudian disempurnakan dengan darah Yesus Kristus dalam karya penyelamatannya. Karena itu, Rasul Paulus menghimbau mereka untuk tidak lagi diperhamba oleh dosa, tidak lagi diperhamba oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka harus melandaskan hidupnya di atas dasar iman. Melandaskan hidup di atas dasar iman berarti melandaskan hidup di atas dasar apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Mengapa Paulus mengajak jemaatnya di Galatia untuk tidak lagi melandaskan hidupnya pada dosa, pada perhambaan, pada kebiasaan yang lama, dan kebiasaan yang lama yang mereka hayati adalah hukum Taurat. Yesus meminta mereka untuk tidak lagi melandaskan hidupnya atas dasar kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat di dalam hukum Taurat, yang sekali lagi banyak dari bagian hukum Taurat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mana buktinya? Bahwa banyak, atau katakanlah salah satunya yang menunjukkan tidak sesuai dengan kehendak Allah dari hukum Taurat adalah apa yang ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus semacam menegur orang Farisi. Orang Farisi yang mengundang dia untuk makan di rumahnya. Yesus menegur orang Farisi itu. Karena orang Farisi itu heran mengapa Yesus tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Karena bagi orang Farisi itu, hal tidak mencuci tangan sebelum makan itu adalah hal yang salah, bahkan dosa. Nah, karena itu Yesus menegaskan kepada orang Farisi itu. Tentu banyak orang Farisi yang ada di sekitar itu, yang hadir dalam acara atau makan bersama itu. Yesus menegaskan bahwa lebih baik memperhatikan kesucian hati daripada mengutamakan kesucian lahiriah seperti soal cuci tangan sebelum makan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita terkadang juga sulit melepaskan kebiasaan dan adat kita. Tentu tidak semua kebiasaan dalam adat itu buruk. Tapi ada bagian-bagian tertentu, ada hal-hal tertentu yang kalau dilihat dalam kacamata Allah, dalam kehendak Allah, dan dalam ajaran-ajaran Tuhan, tidak benar. Tidak sesuai dengan harapan Allah. Nah, seringkali kita terikat dengan itu dan merasa bersalah atau dianggap berdosa
kalau tidak mentaati kebiasaan atau tidak mengikuti adat kebiasaan yang seperti itu. Padahal kita sebenarnya sudah menjadi orang percaya kepada Kristus. Ada banyak hal kita semua, saudara dan Anda, bisa merefleksikannya dan tahu hal-hal apa yang sebenarnya menurut adat kebiasaan kita. Baik menurut adat kebiasaan kita, tapi kalau dilihat dari sudut pandangan yang ilahi, maka itu menjadi kurang manusiawi atau tidak benar. Tapi karena kita adalah anak-anak adat, anak-anak kebiasaan yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang kita, kita merasa bersalah sekali atau bahkan berdosa sekali kalau tidak mengikuti itu. Dan ini persis seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam diri jemaatnya di Galatia. Kita diminta sesudah kita menjadi percaya kepada Kristus, kita harus mampu memilah-milah apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Apa yang perlu kita ambil dalam kebiasaan yang melandaskan, yang bisa menjadi landasan kehidupan kita, tentu yang sesuai dengan ajaran Tuhan sendiri. Dan apa yang harus kita buang, apa yang tidak perlu kita pakai lagi. Itu perlu kejujuran dari kita, perlu keberanian dari kita. Memang ketika kita berani menentang itu, yang sekali lagi notabene kalau itu memang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, tidak usah takut kalau kita akan dikatakan sebagai, mungkin saja dianggap sebagai orang yang tidak tahu adat barangkali. Tapi kita memang diajak untuk secara tegas mengikuti Yesus dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Saudari dan saudara terkasih, yang lain kita mungkin juga seringkali mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Maka seringkali orang kelihatan secara luarnya itu luar biasa, rapi, apik, baik, suci, tetapi sesungguhnya menyimpan rampasan dan kotoran dan semua yang kurang baik di dalam dirinya. Maka Yesus mengajak kita untuk membaharui keadaan batinnya, keadaan kerohanian kita, supaya itu terpancar keluar dalam penampilan lahiriah kita. Tuhan memberkati.